وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقول طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu kita di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu setelah itu kita tidak lupa mengirimkan salawat dan taslim kepada Nabi kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Tauhid bab minal iman billahi as-sabru ala aqdarillah. Bagian dari keimanan kepada Allah adalah bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan judul ini telah kita jelaskan bahwa penempatan bab ini dengan judul bagian dari keimanan kepada Allah, yaitu kesabaran, memberikan petunjuk bahwa keimanan memiliki cabang-cabang. Ya. Maka sabar itu adalah bagian dari keimanan. Ulama kita mengatakan hakikat ubudiyah itu, hakikat ibadah, penghambaan kepada Allah itu tidak akan tegak, tidak akan berjalan dengan baik kecuali dengan bantuan kesabaran.
Sebab ibadah itu isinya perintah syar'i, ada larangan syar'i, dan ada ujian. Yang ketiga-tiganya membutuhkan kesabaran. Al-wajibat tahtaju ila sabr. Menunaikan kewajiban membutuhkan kesabaran. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Menunaikan kewajiban itu membutuhkan kesabaran. Menahan diri dari godaan kemaksiatan membutuhkan kesabaran. Dan kemampuan untuk bisa menerima ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu juga membutuhkan kesabaran. Dan ketika seseorang memilikinya, maka dia telah memasukkan dirinya dalam keimanan atau cabang dari cabang-cabang keimanan. Berkata Syekh Saleh Ali Syekh, beliau dalam kitabnya mengatakan, qala Imam Ahmad mengatakan, dzukira as-sabru fil Qur'an fi akthar min 90 mawdi'an. Kalimat sabar disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 90 kali. Ya. Dan didapati bahwa was-sabru minal iman bi manzilatir ra'si minal jasad. Kesabaran ketika berhubungan dengan keimanan seperti kepala pada satu tubuh. Ya. Kenapa? Kata Imam Ahmad, li'anna man la sabra lahu ala ta'ah wa la sabra lahu 'anil ma'siyah wa la sabrahu ala aqdarillahil mu'limah fa innahu yafutuhu aktsar minal iman. Kalau kita terjemahkan bebas, kesabaran dalam cabang-cabang keimanan seperti kepala pada satu tubuh. Orang yang tidak memiliki kemampuan sabar dalam ketaatan, tidak memiliki kemampuan bersabar menahan diri dari perbuatan maksiat, dan tidak mampu bersabar menghadapi takdir-takdir Allah yang memilukan, yang menyakitkan, ya, maka dia telah meninggalkan banyak cabang dari cabang-cabang keimanan. Kalau di penjelasan lain, makna kalimat Imam Ahmad di sini mengatakan orang yang tidak biasa sabar dalam melaksanakan ketaatan, biasanya dan besar kemungkinan dia menjadi orang yang tidak sabar menahan diri dari godaan kemaksiatan. Dan orang yang tidak terbiasa sabar dalam ketaatan, tidak biasa sabar dalam menahan diri dari godaan maksiat, biasanya dia tidak sabar menghadapi cobaan, ya, dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama yang telah kita jelaskan. Kemudian Syekh At-Tamimi menyebutkan satu ayat setelah menyebutkan nama babnya dalam surah At-Taghabun ayat 11. Allah berfirman, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada hatinya. Nah, apa hubungannya dengan bab kesabaran? Ulama mengatakan bahwa maksud ayat yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan petunjuk kepada hatinya, maksudnya Allah akan memberikan kemampuan sabar menghadapi perintah-perintah Allah, menghadapi godaan-godaan untuk menahan diri dari kemaksiatan, dan kemampuan sabar untuk
menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdi qalbah, Allah memberikan petunjuk kepada hatinya, maksudnya Allah memberikan dia tumanina, kemampuan untuk selalu tenang dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, yahdi qalbah, artinya Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan dirinya untuk selalu mampu dan kuat melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepadanya. Itu ayatnya. Kemudian disebutkan dalam riwayat tentang ayat di surat Taghabun ayat 11 ini, saudara sekalian, berkata Alqamah, maksud dari ayat wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim adalah huwa ar-rajulu tusibuhul musibah faya'lam annaha min indillahi fayardah wa yusallim. Jadi maksud ayat tadi, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah memberikan petunjuk pada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini berkaitan dengan orang yang ditimpa musibah dan dia sangat mengenal, sangat memahami bahwa musibah yang menimpanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar pengetahuannya itu, dia pun menjadi ridha dan menerima, berserah diri dengan apa yang telah menjadi takdirnya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, hubungannya dengan ridho terhadap musibah yang diberikan Allah kepada setiap hamba. Ridho itu terhadap musibah bukan berarti tidak boleh menangis. Jadi kalau ada orang kena musibah lalu dia menangis, kau tidak ridho kau, ridho, sabar kau, ridho. Tidak. Ridho itu tidak identik tidak menangis. Bahkan ridho itu kemampuan untuk tenang terhadap musibah, tetapi dia bisa saja menangis. Dan itu pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Rasulullah ketika ditinggal mati oleh anak beliau Ibrahim, juga Al-Qasim, beliau menangis. Sampai-sampai sahabat mengatakan, Rasulullah menangis juga. Jadi tidak mesti laki-laki itu kalau menangis berarti cengeng, tidak. Ngapa nanya berat nih cengeng nah. Tidak, bisa saya menangis. Dan Rasulullah melakukan itu. Ketika beliau ditanya, menangis juga ya Rasul, ditinggal mati keluarga tak? Apa kata beliau? Al-qalbu yahzan wal ainu tadma. Hati itu bersedih dan mata bisa mengeluarkan air matanya. Jadi tidak mengapa kalau kita ditimpa musibah lalu kita menangis, hati menjadi sedih, maka itu sesuatu yang fitrawi. Apalagi dalam penelitian terakhir ditemukan bahwa ternyata menangis itu banyak manfaatnya. Salah satu manfaat yang paling besar dari menangis adalah membuat umur seseorang jadi panjang. Penemuan itu disebutkan bahwa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ternyata ditemukan wanita itu atau perempuan itu lebih panjang umurnya daripada laki-laki. Dari segi fisik dia kelihatan lemah, tapi dia sebenarnya kuat. Salah satu yang membuat panjang umurnya kaum perempuan, kaum ibu terutama, yaitu karena dia sering menangis. Makanya panjang umurnya. Jadi menangis juga Pak kalau. Dan itu terjadi pada ulama-ulama, bahkan sahabat Rasulullah juga. Laki-laki itu harus bisa menangis, terutama ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menangis juga. Umar
Abu Bakar dan ulama-ulama dari kalangan sahabat, bahkan yang hebat Umar radhiyallahu an, ya. Ketika dimandikan jasadnya, ya, sahabat yang memandikan jasadnya mendapati ada 2 garis hitam pada pipinya di bawah matanya itu. Ternyata itu sebab terlalu seringnya menangis. Jadi Umar adalah sosok yang luar biasa. Kalau siang pagi berinteraksi dengan manusia, dia biasa-biasa saja. Ya. Pernah ada kisah begini, Pak, Ibu serta saudara sekalian. Ketika Umar meninggal dunia, beberapa waktu muncullah beberapa anak muda yang berjalan di kota Madinah. Itu jalannya loyo, kayak orang puasa 40 hari tidak makan. Lalu ada seorang wanita yang pernah hidup di zamannya Umar, melihat kelompok anak muda itu yang jalannya, apakah istilahnya itu? Kalau jalan loyo-loyo itu kayak ya enggak juga sempoyong. Ya kayak orang lesu begitu. Ya. Maka wanita ini dari kalangan tabi'in mengatakan, bahkan kalangan sahabat, dia bilang, siapa kelompok anak muda itu, kenapa jalannya loyo sekali? Maka orang-orang di sekitar wanita itu mengatakan, itu golongan anak muda para ubat, para ahli ibadah. Maka wanita itu mengatakan, wallahi inna Umar la'abadun nas. Demi Allah, Umar adalah orang yang paling abid, orang yang paling kuat beribadah. Tapi Umar kalau pagi hari, siang hari berinteraksi dengan manusia, itu luar biasa. Idza masya asra. Umar kalau jalan cepat. Wa idza daraba auja. Umar kalau pukul orang, bikin luka. Ya. Padahal kalau dalam kisah yang lain, Umar kalau mukul pelan tapi bisa luka. Ya. Kisah tentang adiknya Fatimah yang disentuh sedikit itu berdarah, ya, gara-gara yang itu menjadi sebab dia masuk Islam. Tapi Umar, ya, kalau malam hari beliau beribadahnya panjang dan dia selalu menangis. Jadi anak muda kalau jalan-jalan seperti biasa saja. Jangan kalau bicara sama orang masing-masing. Iya, kayak orang dodong, tidak, biasa, seperti biasa saja. Iya, apalagi sambil pegang tasbih baru dodong bicara. Itu justru membuat riya. Ini host kalian. Jadi ridho itu tidak mesti ya kuat, ya. Tapi bisa jadi orang yang ridho itu menangis, ya, dan bersedih hati. Kemudian host kalian, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang perlu kita catat dengan baik, dan disebutkan dalam riwayat Rasulullah selalu membaca di sujudnya supaya kita menjadi orang yang selalu ridho dengan takdir-takdir Allah. Dikatakan dalam hadis, Rasulullah mengatakan, Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada wa bardal aishi ba'dal maut wa syauqa ila liqa'ik wa nadhara ila wajhikal karim. Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada. Ya Allah, aku memohon kemampuan untuk ridho atas segala ketetapan yang Kau tetapkan. Wa bardal aishi ba'dal maut, dan dinginnya kuburan setelah kematian. Jadi kita diajarkan Rasulullah untuk mendapatkan rasa sejuk di dalam alam kubur nanti, di alam barzakh. Wa syauqa ila liqa'ik, kita berdoa diajarkan oleh Nabi untuk selalu merasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Wan nadhara ila wajhikal karim, dan kita meminta kepada Allah untuk diberikan rezeki memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah orang-orang beriman itu akan memandang wajah Allah nanti di dalam surga nanti. Bahkan disebutkan memandang wajah Allah itulah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang beriman di dalam surga. Disebutkan dalam riwayat, ketika ahli surga sudah menikmati nikmatnya surga, ya, Allah kemudian berseru mengatakan, apakah kalian ingin saya tambahkan nikmatku kepada kalian?
maka ahli surga mengatakan, nikmat apa lagi yang lebih besar dari ini ya Allah? Maka Allah kemudian menampakkan wajahnya dan orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita semua nanti insyaallah kita memandang wajah Allah. Maka disebutkan dalam riwayat Rasulullah mengatakan, ahli surga ketika memandang wajah Allah, ya, dia melupakan semua nikmat yang pernah dia rasakan, saking nikmatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu doa. Dalam lafaz yang lain yang agak panjang, di yang ketiganya yang disebut kalimat ridha. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaihi min qaulin aw amal. Ini yang penting. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar setiap takdir yang Engkau tetapkan atasku adalah takdir dan ketetapan-ketetapan yang baik. Setelah itu kita berdoa supaya selalu mendapatkan kemampuan untuk ridho atas ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat sekalian, sedikit saya tunda untuk menyambung pembahasan ini. Masih berhubungan dengan masalah ridho. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, pernah berada dalam sebuah keadaan yang seperti ini? Ada sesuatu yang kita mau kerja, tapi susah sekali kita rasa. Susah nah. Biasa kalau sudah begitu, apa yang kita lakukan, Pak? Ngomel, ngeyel, atau langsung main banting. Ada pekerjaan biasa, Pak. Kita mau kerja, mau sekali kita cepat-cepat. Kenapa salah? Mirip-mirip kalau mau masukkan benang dalam jarum. Salah misalnya. Ngapa nih jarum pakai malu? Pernah dapati keadaan seperti itu? Ya. Obatnya, solusinya sebenarnya ternyata subhanallah. Solusinya sederhana. Kalau kita mendapati keadaan di mana kita ingin menyelesaikan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang sulit rasanya untuk dikerjakan, itu doanya singkat saja. La haula wala quwata illa billah. Itu doanya. Ya, pangisengan ini apa pangisengan. Soalnya itu dari Nabi. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini diajarkan oleh Nabi, adalah Nabi SAW jika ada sesuatu yang membuat beliau gelisah dan ingin mengerjakannya, itu beliau berdoa dengan doa ini. Jadi ini salah satu doa supaya kita dimudahkan melaksanakan satu perbuatan. Termasuk kalau kita gelisah dengan kehidupan kita, kenapa istilahnya apa cekam masing kusaring netal sakari dino saja ki. Maka kita diajar oleh Nabi satu doa yang akan membuat kita tenang. Apa itu? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ada di zikir pagi dan petang itu. Ya Hayyu ya Qayyum. Jadi kalau sana susah sedikit. Pernah begitu, Pak? Atau sering? Itu ternyata solusinya. Ternyata Nabi sudah ajarkan semuanya, memang. Tidak satupun hal yang baik kecuali Nabi sudah sampaikan. Tidak satupun yang buruk yang akan mencelakakan manusia kecuali Rasulullah sudah mewanti-wanti. Tinggal kita sebenarnya yang kadang-kadang tidak sabar menuntut ilmu. Mirip-mirip kalau kita berada di bulan puasa, tidak sabar kita dengar ceramah bulan puasa, Pak. Kalau sudah hari ke-10 Ramadan, naik ustaz ke ceramah, malah ceramah ustaz ke pasti ya bisa nginjona sahabu. Ku tahu je ceramah ustaz ke itu. Pasti kutiba alaikumussalam. Tidak. Minimal saudara sekalian, kalau kita duduk di satu majelis, ya. Kalaupun ceramahnya orang judulnya sama, bahkan isinya sama, minimal ada satu yang kita bisa dapatkan, yaitu pahala. Pahalanya itu pahala duduk. Saya mau cerita, kenapa ini agak keluar sedikit, agak panjang sedikit. Saya mengenal, sudah meninggal. Mungkin Bapak tahu Ustadz Mansur Salim, Pak Kiai. Masya Allah. Itu luar biasa.
Saya pernah tanya beliau, karena kalau setelah saya isi pengajian biasa kalau Ramadan itu beliau isi pengajian ceramah tarawih, cepat-cepat dia selesai supaya dia bisa pergi ke Masjid An-Nur di Goa. Kita pernah tanya, kenapa Ustaz kita datang? Tidak, yang penting saya dapatkan pahalanya itu duduk di majelis. Nah ini membuat saya ingin menyebutkan satu hal lagi supaya kita semangat belajar. Ada bapak-bapak di An-Nur Goa itu mengatakan kalau semua orang itu punya keahlian, kita juga sebenarnya harus punya keahlian. Dan semua keahlian itu sudah dibagi-bagi oleh Allah sebagai sebuah rezeki. Ada orang ahli tahajud, ada orang ahli sedekah, ada ahli macam-macam. Minimal kita ini yang tidak bisa jadi ahli sedekah karena masih rezeki juga. Tidak bisa jadi ahli tahajud karena kalau siang harus membutuhkan fisik yang prima untuk bekerja. Minimal kita punya satu keahlian. Ahli apa? Ahli ta'lim. Di mana ada ta'lim kita di situ ada. Minimal sekalipun kita tahu di ceramah ustaz itu je lagi diulang-ulang. Ya, karena memang pengulangan je memang itu. Nah ini saudara sekalian sekedar tambahan supaya kita berlatih menjadi orang yang sabar di ceramai. Ya, makanya Zainun MZ rahimahullah mengatakan ya namanya juga majelis taklim. Taklim itu artinya taklim, tulisannya taklim. Majelis adalah tempat taklim dibentak-bentak orang alim. Jadi majelis taklim adalah tempat kita dibentak-bentak orang alim. Sabar-sabar saja. Ya, ini sebagai tambahan. Alhasil, saudara sekalian, kita sambung pembahasannya. Setelah menyebutkan ayat dan tafsiran dari Al-Qamah, beliau kemudian menyebutkan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah, disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Isnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada dua hal yang biasa dilakukan oleh manusia, yang kedua hal ini atau dua perbuatan ini merupakan kekufuran. Perlu kita garis bawahi, kekufuran maksudnya bukan berarti orang yang melakukan dua hal ini jadi kafir, keluar dari Islam, bukan. Beda antara kafir ya yang menggunakan alif lam dengan kufur yang tidak menggunakan alif lam. Ya, jadi kufur itu bisa bermakna mengingkari nikmat atau yang lainnya. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, ada dua perbuatan yang biasa dilakukan manusia, yang kedua perbuatan itu merupakan kekufuran. Apa itu? At-ta'nu fin nasab. At-ta'nu fin nasab wa an-niyaha 'alal mayyit. Nah, jadi ini peringatan Rasulullah. At-ta'nu fin nasab artinya mencela nasab atau merusak nasab. Ya, itu merupakan perbuatan kufur, perbuatan jahiliyah yang dosanya besar, tapi dia tidak mengeluarkan orang dari keislaman. Wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratap ketika ada keluarganya yang meninggal. Jadi boleh menangis ketika ada keluarga kita yang meninggal, menangis boleh, tapi sambil meratapi dan meraung-raung. Niyaha itu salah satu bentuknya adalah menyebut-nyebut kebaikannya. Yang menyebut kebaikannya. Kudu enggak apa dah. Teterkam mati baji nama menegul tahu. Itu enggak boleh. Ya. Dia menangis saja, sedih. Sampai dia harus menyebut hal-hal yang meratap sampai meraung-raung, itu yang disebut dalam kategori niyaha. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu jamaah sekalian sangat dianjurkan kalau ada keluarga yang meninggal, ibu-ibu sebaiknya jangan ke kubur. Jangan ke kubur, Pak. Bukan tidak boleh, tapi sebaiknya besok-besoknya, Pi. Ya, untuk ke kubur, sebab kita semua tahu kalau di kubur itu dan ada wanita, apalagi kalau keluarga dekatnya, apalagi suaminya meninggal, biasanya bisa pingsan di situ, ya, meraung-raung. Dan yang bukan keluarganya, ini masalah juga. Yang bukan keluarganya, kalau pergi di kubur,
biasa mak gosip di dalam. Dan saya dapati Pak, ternyata yang mak gosip di dalam kuburan bukan cuma perempuan, laki-laki juga. Laki-laki juga. Nah, itu sebaiknya Pak, ini sekedar tambahan pengetahuan saja. Kalau masuk di kubur antar jenazah, sebaiknya jangan duduk atau berkumpul banyak orang, jangan. Karena pasti itu sementara di ujung sana kubur orang gali kubur untuk dimasukkan itu jenazah dan segala macam. Di sini karena tidak ada dibikin cerita macam-macam. Dan saya pernah beberapa kali ada kelompok orang dan orangnya bukan orang sembarangan. Setelahnya mubalik juga bikin cerita lucu-lucu. Sementara orang kubur jenazah dia cerita lucu-lucu di situ. Nah, makanya saya secara pribadi setelah mendapatkan yang seperti itu, memang ternyata anjuran Nabi, peringatan-peringatan para ulama yang kadang-kadang dianggap ekstrim, sebenarnya tujuannya sangat baik dan begitu kenyataannya. Cerita lucu-lucu, padahal ini berhadapan dengan mayat yang harusnya orang mengambil pelajaran. Nah ini saudara sekalian, jadi dua perbuatan yang berbahaya, bagian dari kekufuran adalah at-ta'nu fin nasab, merusak nasab atau mencela nasab, atau menggugurkan, atau salah satunya meragukan nasab orang. Ya, ini sekarang ada lagi viral masalah Habib ini keturunan Nabi yang lagi diperbincangkan. Apakah betul Habib itu keturunan Nabi dan segala macam. Ini juga jadi bahan Pak Beserang, pertengkaran di tengah umat. Ya. Kalau mau jujur sebenarnya agak sulit mengingkari bahwa ada keturunan Nabi di dunia ini, karena di ujung nanti Imam Mahdi adalah keturunan Nabi. Berarti ada keturunan Nabi sampai sekarang berjalan terus. Ya. Hanya saja memang yang menjadi fokusnya biasanya karena banyak yang memanfaatkan status keturunan Nabi itu untuk melakukan hal-hal yang justru dilarang dalam agama kita. Nah, kita sambung sedikit. Hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud marfu'an bahwa Rasulullah mengatakan, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Ini berhubungan dengan musibah, kebanyakannya musibah kematian. Bukanlah dari golongan kami, kata Rasulullah, orang yang menarik-narik kantong bajunya. Jadi di zaman dulu kalau ada orang ditinggal mati keluarganya, dia tarik-tarik ini, disobek-sobek bajunya. Ya. Wa syaqqal darabal khudud, syaqqal juyub tarik-tarik ininya, wa darabal khudud itu menampar wajahnya, dan memang jadi kebiasaan. Dan seperti yang kita sebutkan pekan lalu, katanya di Mesir masih ada orang seperti itu, bahkan kelompok yang disewa. Setiap ada orang meninggal, disewalah wanita-wanita ini untuk datang di rumah duka, lalu dia pukul-pukul tampar-tampar pipinya, lalu tarik-tarik baru meraung-raung. Nah, itu masih ada. Kalau di Indonesia alhamdulillah masih agak ringan. Mana cerita di sini takziah di Indonesia ini. Kalau kita biasa takziah itu datangkan penceramah, di sana tidak. Nah, saya cerita aja. Kalau ada orang meninggal, jadi saya tahunya itu ketika tugas di Palu 2008, melewati satu tempat, di situ ada bendera putih, ada panggung, ada elektron. Saya waktu itu saya bilang, subhanallah, takdir Allah di sampingnya orang gembira pernikahan, di sampingnya orang mati. Teman bilang, bukan Ustadz, itu satu rumah yang sama. Rumah apa maksudnya? Rumah duka. Terus ada apa dengan elektronnya? Itu elektronnya dipakai untuk menghibur keluarga yang ditinggal. Kan kita disunnahkan untuk menghibur keluarga yang ditinggal. Nah, salah satu cara menghiburnya adalah datangkan elektron. Nah, ini juga luar biasa. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sangat kita butuhkan peringatan Rasulullah ini. Ya. Wa an Anas
radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah bersabda, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-uquba fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah percepat hukuman akan dosa-dosanya. Dan sebaliknya, jika Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, maka Allah akan tunda hukumannya kepada hamba yang melakukan dosa itu sampai nanti di hari kiamat dosanya bertumpuk. Mencintai seorang hamba, Allah percepat hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Makanya ulama-ulama, kalau kita dengar cerita-cerita ulama, kita dengar cerita Imam Syafi'i yang kemudian hanya melihat aurat Sufyan ibnu Uyainah, menyebutkan bahwa adnabtu dzamban fa ajidu atharahu fi khuluqi zaujati wa dabbati. Aku pernah melakukan satu dosa yang saya tidak sengaja, tapi bekasnya langsung kena. Apa itu? Istriku yang biasanya berpenampilan indah di dalam rumah, istriku yang biasanya kalau saya pulang ke rumah, ya, motret boya-boya habis cari nafkah, begitu pulang di rumah langsung istilahnya makanan sudah lewat patalami, sudah tersaji, ya, hari itu tidak. Ternyata itu akibat dari dosa. Dan bukan sampai di situ saja, akibat satu perbuatan dosa yang saya lakukan yang tidak sengaja, kata Sufyan bin Uyainah, saya dapati kendaraanku menjadi liar. Istilahnya kalau kendaraan sekarang macet. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, ini pelajaran penting dari perkataan Ibnu Uyainah. Kalau saat tertentu atau suatu saat kita bawa motor, bawa kendaraan kita, mobil, sudah dipanasi baik-baik pagi hari sebelum berangkat, tiba-tiba tengah jalan macet, itu sebenarnya kesempatan untuk introspeksi diri. Jangan ditendang itu motor karena NMAX point nampak beru nampak macet. Itu bahaya, itu justru mendatangkan godaan lain. Oh, memang macet ki. Tidak lupa sili, makanya macet. Padahal dia adalah kesempatan untuk introspeksi. Jangan sampai sebuah dosa. Maka kalau kita dapati baru melakukan kesalahan lalu langsung dapat teguran, itu baik. Sebaliknya, kalau melakukan sebuah dosa baru lama-lama didapat, kayaknya tidak adanya hukuman ini. Itu pertanda bahwa Allah menginginkan kita keburukan. Kasih kumpul ki, nampak dibacidak daleno. Itu penting itu. Ini saudara sekalian, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya sebagai kata terakhir ada satu pesan dari seorang mubaligh. Dia katakan, jangan bersedih jika doa-doamu tidak disegerakan untuk dikabulkan oleh Allah, tapi bersyukurlah ketika Allah tidak menghukum engkau disebabkan dosa-dosamu. Jadi kalau banyak doa yang kita panjatkan, kenapa ini tidak dikabul-kabulkan? Tenang, kau introspeksi dosamu dan syukur-syukurlah Allah tidak menghukum kau dengan hukuman yang dahsyat akibat dosa-dosa. Boleh jadi tidak dikabulkannya doa-doamu itu disebabkan karena dosa-dosa. Maka ini satu hal yang perlu kita sama-sama introspeksi diri, dan mudah-mudahan hadis Rasulullah yang terakhir ini menjadi pelajaran penting untuk kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang selalu diberikan taufiknya, dan kita selalu diberikan kemampuan untuk bersabar menjalankan kehidupan kita di permukaan bumi ini. Sekira demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu sekali lagi memberkahi perjalanan hidup kita. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.